para pemirsa Suyanto.id. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, channel untuk berbagi pengetahuan, ilmu, dan juga untuk yuk rame-rame berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di sini. Nah, kali ini kita akan berbicara terkait dengan pembinaan mahasiswa di perguruan tinggi, terutama kita akan berbicara bagaimana hasil pembinaan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah UAD. Nah, bersama kita sudah ada narasumber kita, masih muda, Dr. Gatot Sugiharto, SH.MH. Ini namanya saja Jawa, tapi aslinya luar Jawa. Jadi kategori puja kesuma ini. Jadi oleh karenanya, mari kita sapa, dan sebelum menyapa beliau, tolong kami didukung untuk subscribe supaya gerakan untuk membuat konten alternatif dari konten yang tidak mendidik ini, artinya konten lain yang tidak mendidik harus kita imbangi, dan Anda perlu mensupport kita dengan klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, Sehat, Prof. amin, alhamdulillah sehat, Mas. Nah, kita kan sudah Yeah. berbicara di episode sebelumnya terkait dengan paradigma pembinaan kemahasiswaan di UAD dan juga macam-macam bentuk kegiatan, berbagai UKM atau berbagai organisasi resmi yang ada di UAD yang digunakan oleh mahasiswa untuk memberdayakan dirinya. Nah, apa Mas yang dicapai di UAD selama ini sehingga sampean bisa mengaplikasikan berbagai paradigma dan pendekatan yang sudah sampean katakan di 2 episode terdahulu, Mas Gatot? Oke, matur nuwun, Prof. 2 episode yang lalu kita sudah berbicara mengenai bagaimana peta jalan pembinaan bidang kemahasiswaan di Universitas Madahlan. Lalu di episode yang kedua kita sudah berbicara mengenai geliat prestasi, gitu ya. Nah, geliat prestasi. Nah, ini kita lanjutkan, Prof, untuk geliat prestasi. Dari aktivitas pembinaan bidang kemahasiswaan di Universitas Madahlan, ya, ini saya ambil 3 tahun saja ya, Prof. Ya, 3 oke. tahun masa pengabdian saya di kemahasiswaan. Jadi dari bidang akademik, ya, non akademik, atau sederhana beginilah, ada yang ilmiah, ada yang non ilmiah. Ya, non ilmiah itu ya bisa minat bakat, kegemaran dan seterusnya, ya. Dari 3 tahun yang lalu, posisi Universitas Ahmad Dahlan itu berada di posisi 29 ranking perguruan tinggi negeri swasta seluruh Indonesia. Ya. Nah, ukurannya apa ini, Prof? Ukurannya kalau di bidang kemahasiswaan itu Kemendikbudristek punya yang namanya SIMKATMAWA. Ya, Oke. SIMKATMAWA itu Sistem Manajemen Pemeringkatan Bidang Kemahasiswaan. Ya. Nah, SIMKATMAWA ini menjadi acuan seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ya. 3 tahun yang lalu, ya, 3 tahun yang lalu di tahun 2019, Universitas Madahlan itu berada di posisi 29. Wow. 29 di antara kurang lebih 3.000 sampai 4.000 perguruan Ya. tinggi negeri Ya. swasta seluruh Indonesia. Nah, lalu kita coba untuk genjot prestasinya, ya, genjot prestasinya dengan berbagai upaya pembinaan, ya. Maka di tahun 2020 kemarin, ya, 2020 kita naik 10 poin, ya, 10 Oke. peringkat, Prof. Dari 29 naik menjadi peringkat ke-19. Wah, luar Nah, biasa. peringkat 19 ini, Prof, itu masih dari seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia yang waktu itu belum ada klasterisasi di tahun 2020. Ya. Nah, mulai masuk di tahun 2021, 1 tahun yang lalu, Kemendikbudristek, Mas Menteri itu menginginkan ada proses klasterisasi.
ya, proses klasterisasi. Nah, alhamdulillah Universitas Madalan ini masih masuk pada klaster 1. Klaster Oke. 1 itu ya apa ya, sejajar dengan perguruan tinggi negeri besar seperti UGM, UNY, Ya. ya, UNJ dan UNER dan seterusnya. Nah, Oke. dari klaster 1 itu kan ada klaster 1, 2, 3, sampai 4 kalau nggak salah saya lupa. Kita berada di klaster 1. Di tahun 2021, baru 1 tahun yang lalu, Prof, di akhir tahun, kita diumumkan bahwa Universitas Madalan itu naik peringkat ya. Dari 19 itu sekarang naik peringkatnya menjadi 15. 15 Oke. besar. Ya. Ya. Dan 15 besar itu bukan dari seluruh perguruan tinggi negeri swasta seluruh Indonesia, karena ada perguruan tinggi negeri juga yang masuknya di klaster 2. Ya, Mm-mm. di klaster 2. Tidak semua di klaster 1. Nah, Oke. kita berada di klaster 1 sejajar dengan UGM dan seterusnya, kita berada di peringkat 15. Oh. Nah, peringkat 15 ini menurut saya bukan sesuatu yang mudah untuk kita capai, Prof. Ya. Ya. Maka saya perlu menggandeng berbagai unit untuk mewujudkan itu. Karena bukan hanya dilakukan oleh bidang kemahasiswaan, kita butuh support dari sarana prasarana, kita butuh support dari akademik dan SDM. Ya, ini bahu membahu. Tapi Ya. memang apa namanya borangnya yang mengerjakan adalah bidang kemahasiswaan, sehingga kita Ya. bisa di peringkat 15 ini, Prof. Ya. Oke. Mas, ini kan membina mahasiswa sehingga berprestasi itu kan apa, kontinuitasnya itu gak gampang karena mahasiswa itu kan keluar masuk ya, suatu ketika Oke. berprestasi sekarang besok sudah nggak bisa diandalkan lagi untuk Betul, jago. Prof. Nah itu gimana Betul. modal Sandro? Saya punya strategi itu, Prof. Ya. Jadi pada saat mahasiswa masuk itu, saya sudah memetakan prestasi, Prof. Jadi saya memetakan prestasi dengan apa istilahnya itu mencari bibit-bibit unggul, ya, bibit-bibit unggul di semester-semester awal atau di tahun-tahun awal. Hmm. Mahasiswa baru yang masuk, kita selenggarakan ya seperti model pencarian bakat lah gitu. Oke. Pencarian bakat dengan satu aktivitas tertentu. Nanti mulai saya bisa petakan, oh ini yang berbakat di bidang penalaran, ini bakat di bidang seni, ya, ini bakat di bidang olahraga. Nah ini sudah mulai kita petakan. Setelah itu nanti pembinaannya kita fokuskan pada adik-adik ini yang memang dari SMA itu sudah punya bakat sebelumnya, dan bakat itu tinggal kita kuatkan, kita dampingi sehingga pada saat ada kompetisi kita sudah siap dengan itu. Nah, nanti senior-seniornya saya selalu menyarankan kepada seluruh pembina, pendamping, kalau ini kira-kira sudah semester 6 7, sudahlah fokuskan pada skripsi, ya, fokus pada skripsi, tidak lagi mengurusi tentang prestasi yang mereka ini. Skripsi selesai, ya, Ya. menyiapkan mereka untuk masuk dunia kerja itu sudah fokusnya. Tapi kalau sebelum itu kita harus bina terus, ya, kita bina terus, kecuali memang ada satu event tertentu itu yang butuh satu mahasiswa yang pengalaman kompetisinya sangat bagus. Misalkan di olahraga itu kita mau Pomnas, Prof, Pekan Olahraga Mahasiswa. Seleksinya di Bapomi, ya, seleksi di Bapomi itu kan ketat sekali, ya, apalagi kita punya saudara kita dari Universitas Negeri Yogyakarta yang itu punya fakultas keolahragaan. Tentu Ya. kita untuk bersaing itu bukan sesuatu yang sederhana. Maka mahasiswa yang sudah punya pengalaman banyak inilah yang kita ajukan portofolionya. Kira-kira nanti dia mampu nggak bersaing dengan atlet-atlet yang dari universitas negeri yang itu sudah sejak awal menjadi seorang atlet. Nah, begitu. Jadi pola penjaringannya saya lakukan sejak awal, Prof, supaya saya tahu petanya nanti. Oh, ini bagus ini di bidang sains, maka didampingi terus di bidang sains. Ini bagus di bidang olahraga, dampingi bidang olahraga. Nah, nanti Universitas Madalan, ya, bidang kemahasiswaan ini tidak kesulitan mencari orang yang nanti akan berlaga di event-event apapun, nasional, regional maupun internasional. Karena kita sudah ada stok sejak awal itu sudah tahu ini anak ini bagus ini. Nah, Ya. ini nanti misalkan termasuk juga, Prof, kalau kita ingin menyiapkan adik-adik kita itu yang di bidang penalaran, yang punya aktivitas banyak, lalu dia nanti akan kita arahkan di Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi, baik Ya. di tingkat PTMA maupun di tingkat nasional, itu sejak awal sudah kita potret itu.
sudah kita potret, oh ini anak ini punya potensi. Maka nanti kita bekali juga dengan berbagai aktivitas baik nasional maupun internasional. Ada apa? Ada seminar, ada apapun itu nanti kita fasilitasi. Supaya apa? Supaya portofolio dia itu nanti layak untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Kita latih bahasa Inggrisnya dan seterusnya. Kira-kira begitu Prof polanya. Ya, ya. Nah, yang paling mungkin ya untuk merebut suatu penghargaan dalam arti prestasi, mungkin menurut saya renang itu lebih lebih ada probabilitas mungkin ya, karena nomor renang itu kan banyak sekali Mas ya, renang. Ini beda dengan Hmm. sepak bola misalnya. Sepak bola itu hanya satu saja. Apakah sampai juga memperhitungkan hal-hal yang seperti itu di dalam membina prestasi untuk meraih kemenangan dalam kompetisi? Gimana? Ya, jadi kami bedakan menjadi dua, Prof. Artinya begini, ada memang tujuan kita untuk kompetisi itu untuk meraih apa namanya medali, ya, untuk meraih medali. Kalau untuk meraih medali, saya terus terang lebih suka olahraga-olahraga yang sifatnya individual. Oke, Karena ya. apa? Betul. Karena itu Ya, nanti hasil dari medalinya cukup banyak, Prof. Ya, ya betul. daripada yang sifatnya tim. Hmm, Tapi bukan berarti yang sifatnya tim ini menjadi tidak penting. hmm, Justru kami pakai yang model kedua. Kalau untuk tim, tujuan kami bukan hanya prestasi dan mendapatkan medali, ya. tapi melatih soft skill mereka. Ya, Hmm, melatih soft skill mereka, bagaimana mereka mampu bekerja sama, hmm, bagaimana mereka mampu menahan diri untuk tidak berperan secara individu. Nah, ini kan penting. Ini ya, apa ya? Ini menanamkan satu jiwa-jiwa kepemimpinan, jiwa leadership, berbagi, berkompetisi, lalu bekerja sama. Itu kita latih melalui olahraga-olahraga atau kompetisi-kompetisi yang sifatnya itu tim, Prof. hmm, Jadi menurut saya adik-adik mahasiswa itu apa ya, mereka bisa melakukan satu aktivitas kompetisi apapun itu tidak masalah ya, karena memang tujuan kita ada yang tujuannya untuk mendapatkan medali yang banyak, tapi tujuannya bukan hanya sekedar medali, tapi melatih mereka untuk mampu menjadi orang yang bekerja sama dengan baik, tidak ya, egois dan seterusnya. Itu kerja tim kan penting. ya bagus. Itu kan bagian dari aspek soft skill yang harus dikembangkan, di mana soft skill itu harus dimiliki oleh semua orang tanpa peduli Oke, apapun dari mana. Ketika hard skill-nya dikuasai tanpa soft skill, saya kira untuk oke, menjual oke. hard skill-nya itu juga mengalami kesulitan. Nah, Oke, betul. prestasi yang sangat real, apa Mas yang patut dibanggakan oleh UAD terhadap mahasiswanya dalam Oke, kompetisi? baik Prof. Sebelum saya itu yang real, yang poin-poin apa namanya, yang potongan-potongan prestasi ya Prof. Ini perlu saya sampaikan juga. Jadi Universitas Madalan itu kan setiap tahun mengikuti itu di program kreativitas mahasiswa ya Prof. Di Ya, program kreativitas mahasiswa, alhamdulillah kita di tahun 2021 kemarin Prof ya, ya. itu ini kalau saya ambil peringkatnya di PTS ya, kita itu peringkat 1 di perguruan tinggi swasta seluruh Indonesia, Prof. Oke, Nah, ya, kita ya. di peringkat 1 itu kita berada di peringkat yang menurut saya sangat bagus. Ada di peringkat 23 kalau tidak salah, dan 1 sampai 22 itu semua perguruan tinggi negeri. Hanya kita sendiri yang perguruan tinggi swasta yang masuk di sana. Selain itu juga di bidang pengabdian masyarakat ini, karena kita kan kedepankan juga Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Prof. 8 aspek MBKM itu salah satunya di pengabdian masyarakat. Ya. Ada program-program dari kementerian, ya, program kementerian itu misalkan PHP 2D, Hmm, program holistik pemberdayaan masyarakat desa. Nah, hmm. alhamdulillah kita mendapatkan apa namanya, anugerah dari Abdidaya. Oh, Abdidaya itu Abdidaya itu satu penghargaan tertinggi untuk bidang pengabdian masyarakat bagi mahasiswa. ya. Kita menjadi Prof, PTS terbaik Prof untuk penyelenggaraan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa. Nah, Oh, yang lainnya Prof, yang lainnya yang misalkan kayak olahraga dan seterusnya. Nah, ini yang terbaru Prof, yang terbaru robot ini baru kemarin oh, ya, ya, sore, ya. ini baru Hmm. kemarin sore robot KRSTI ya, kontes robot seni tari Indonesia
Kita masuk 8 besar di antara sekian banyak perguruan tinggi negeri dan swasta itu, Prof. 8 besar itu kita berada di urutan keempat. Ya, mohon doanya mudah-mudahan ini nanti bisa terus berlanjut. Dan kita perlu tahu bahwa kontes robot itu bukan kontes yang ecek-ecek begitu ya. Jadi itu membutuhkan modal yang sangat besar ya, effort yang kita butuhkan luar biasa. Pikiran. Jadi anak-anak itu sekarang saya karantina itu Prof di kampus di Prof berhari-hari, bahkan persiapan mereka sudah berbulan-bulan karena komponen-komponen robot itu juga harus kita beli dari luar negeri. Bahkan sampai hari ini yang kontesnya sudah mulai itu komponennya belum datang nih Prof. Ya, ini banyak yang begitu. Tapi alhamdulillah ini semangat dari adik-adik luar biasa, itu tidur makan tidur di kampus karena memang itulah pola kita untuk membina adik-adik mahasiswa untuk menjadi petarung yang tangguh, Prof. Karena kalau tidak dibegitukan ini sulit ini, Prof. Nah itu selain itu juga prestasi-prestasi yang lain yang diraih oleh Universitas Madalan saya rasa juga sudah banyak itu, baik dari prodi ya, maupun dari universitas ya. Karena memang kita serius untuk membina itu. Ya, oke. Wah, bagus. Ini pertanyaan terakhir, Mas. Dari kompetisi itu, ataukah menang atau kalah, nggak masalah. Adakah ada follow up, kemudian dijadikan real di dalam kehidupan? Itu kan semangatnya kan harus ngerti, ngelakoni, bangsanya kayak gitu, itu penting. Misalkan saja dari kompetisi kreativitas, ada nggak itu dijadikan misalkan sebuah usaha ataupun misalkan startup ataupun misalkan saja untuk membina UMKM misalkan saja. Gimana Mas? Ada nggak? Ada, Prof. Jadi saya selalu menggandeng kepala LPPM ya, kepala LPPM itu gimana caranya ini bisa ada hilirisasi gitu ya. Jadi adik-adik mahasiswa itu kan karyanya banyak di bidang penalaran itu. Misalkan ini dia nanti bisa menghasilkan produk. Ya, harapannya produk itu bisa kita produksi ya, bisa kita produksi. Khususnya di adik-adik wirausaha ini, Prof. Adik-adik wirausaha itu ya akhirnya mereka membuat satu usaha-usaha yang memang itu real bisa dia lakukan, dan sudah banyak dari adik-adik mahasiswa kita itu ketika mengikuti kompetisi kewirausahaan itu akhirnya menjadi perusahaan sendiri, dia punya perusahaan sendiri. Nah kita juga menggandeng, Prof, karena kita punya KUBI, kantor urusan bisnis dan investasi, itu adalah kantor yang bisa melakukan inkubasi terhadap adik-adik mahasiswa supaya usahanya itu nanti bisa berjalan dengan baik ya, bagaimana manajemennya, bagaimana pengemasan produknya, bagaimana memasarkan, itu baru didampingi oleh KUBI untuk inkubasinya. Nah, inkubasi ini ternyata penting untuk adik-adik mahasiswa karena kadang-kadang adik-adik mahasiswa ini tidak punya kemahiran di bidang manajemen, pemasaran, manajemen keuangan. Nah, ini kita dampingi, Bro. Alhamdulillah sudah banyak ini yang akhirnya menjadi alumni punya usaha, yang masih mahasiswa punya usaha, misalkan coklat, kopi, dan seterusnya itu sudah banyak dipasarkan, diproduksi. Bahkan ada yang di bakery ya, di bakery, di kue itu, Prof. Ini ya kita upayakan begitu, Prof. Robot ini memang untuk bisa memproduksi kita butuh sponsor, Prof, untuk bisa sampai pada menjadi produk tertentu ini. Baiklah, terima kasih Mas Gadot, dan mungkin minggu depan kita bicara mengenai alumni. Jadi bidang sampean kan kemahasiswaan dan alumni, dan kalau kita bisa mengkomunikasikan berita baik, best practice di dalam pembinaan kemahasiswaan untuk para siswa, itu saya kira merupakan suatu hal yang sangat baik dalam konteks memberikan informasi awal terhadap para calon mahasiswa kita yang dimulai sejak dari SMA misalkan saja. Nah, terima kasih Mas Gadot, mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan amin, Prof. Terima kasih, matur nuwun sangat. Sehat selalu, Prof. Amin. Kita berpisah dulu, ketemu minggu depan, dan saudara-saudara para mahasiswa UAD, ayo sebarkan YouTube ini kepada adik-adik siswa di SMA kalian. Terima kasih Mas Gadot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.